Lantai 2 bangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah yang terletak di Jalan Madrasah Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan hangus terbakar Selasa siang. Pemicu kebakaran berasal dari salah satu gudang yang terbakar di lantai 2. Hembusan angin kencang serta material yang mudah terbakar membuat lantai 2 bangunan sekolah hangus dilalap api. Warga dan petugas damkar saling berjibaku untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi mengadang sebuah mobil berwarna silver yang diduga dikendarai seorang pelaku pencurian dengan pemberatan. Aksi pengadangan terjadi di gerbang tol Pasir Koja, Kota Bandung dan viral di media sosial. Dalam video terlihat beberapa polisi mencoba menghentikan laju mobil dan meminta pengemudinya turun. Namun pengemudi sempat mencoba melarikan diri dengan memacu mobilnya, sehingga seorang polisi sempat memberikan tembakan peringatan ke udara dan ke kaca bagian depan mobil. Kedua pelaku sudah diamankan di Mapolda Jawa Barat untuk diperiksa. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Ketua Majelis Hakim Dodong membacakan putusan Sela Habib Bahar bin Smith dengan perkara dugaan berita bohong. Dalam putusan Sela ini, Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Habib Bahar bin Smith. Sempat terjadi keributan saat kuasa hukum meminta JPU memberitahukan saksi yang hendak dihadirkan dalam persidangan, namun ditolak pihak JPU. Sementara itu, Bahar bin Smith bersyukur eksepsi kuasa hukum ditolak oleh Majelis Hakim karena ia bisa membuktikan tidak ada penyebaran berita bohong terkait Rizik Syihab. Tim Liputan iNews melaporkan. Saksi dihadirkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, menjelang mudik Lebaran 2022, bengkel sepeda motor di Kabupaten Bandung Barat mulai kebanjiran konsumen yang ingin servis kendaraannya. Diperkirakan lonjakan pelanggan terus terjadi hingga H-3 Lebaran. Jelang Lebaran, sebuah bengkel di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dipenuhi pelanggan yang ingin menservis sepeda motornya. Para pelanggan mengaku servis dilakukan karena sepeda motornya akan dibawa mudik ke kampung halaman. Berbagai jenis motor baik matic maupun manual, rata-rata motor matic yang servis berkala dan servis ringan. Peningkatan mungkin, tapi tidak signifikan, tapi alhamdulillah lebih bagus dari tahun lalu. Mungkin sekitar saat ini baru 20%, tapi mungkin bisa sampai 50% nanti, karena kan masih ada 7 hari lagi menuju Lebaran. Kebanyakan yang ganti ini banyaknya ganti oli, ganti ban, ganti rem-rem. Sementara salah satu warga mengaku melakukan servis karena sepeda motornya harus siap berangkat ke kampung halamannya. Mudik ke Cicalengka. Jadi ini servis apa aja, Pak? Rem sama ban. Selain itu apa aja, Pak? Ganti oli. Ganti oli. Ya, tapi buat jalan supaya lancar, tidak mogok, ya keselamatan juga. Peningkatan pemudik yang akan servis motor diperkirakan akan semakin meningkat karena semakin dekatnya hari Lebaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Idul Fitri, pelabuhan, bandara, dan terminal mulai dipadati pemudik. Peningkatan penumpang diperkirakan akan terus meningkat hingga 2 hari sebelum Lebaran. Satu minggu jelang Lebaran, peningkatan volume kendaraan di Pelabuhan Merak mulai terjadi. Antrian mobil yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bekahuni terjadi sejak pagi hari.
Hari ini tercatat ada 5.500 mobil yang hendak menyeberang. Sementara untuk penumpang yang telah menyeberang dari Pelabuhan Merak ada 44.000 orang. Jumlah pemudik dari Pelabuhan Merak diprediksi akan terus meningkat mendekati puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri. Sementara Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten terus dipadati pemudik. Menurut pengelola Bandara Soekarno-Hatta, hari ini diprediksi 100.000 pergerakan penumpang dan 750 pergerakan pesawat datang dan pergi di Bandara Soekarno-Hatta. Tak hanya itu, ada permintaan dari maskapai untuk menambahkan slot penerbangan sebanyak 720 flight untuk melayani penumpang selama angkutan Lebaran. Pengelola bandara juga akan mengoperasikan kembali Terminal 1A untuk mengurai kepadatan penumpang. Sementara itu, jumlah penumpang di Terminal Pulau Gebang, Jakarta mengalami peningkatan 10 hingga 20% dibanding hari biasa. Jika sebelumnya jumlah penumpang di Terminal Pulau Gebang berkisar 1.000 hingga 1.300 penumpang per hari, namun kini mengalami peningkatan mencapai 1.600 penumpang. Pemudik diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga barang bawaan agar tidak tertinggal atau berpindah tangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kita akan memantau langsung arus mudik di Tol Palimanan Kanci, tepatnya di res area kilometer 207 bersama Nata Arman. Nata, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah ramai pemudik? Baik David dan juga pemirsa, terkait dengan situasi terkini di tempat saya melaporkan, tepatnya di res area Palimanan Kanci kilometer 207 untuk saat ini terpantau masih kosong atau masih bisa dikatakan landai, belum terjadi lonjakan dari pemudik yang begitu signifikan di sini. Namun di tempat saya melaporkan saat ini setelah didirikan posko siaga yang disediakan bagi calon penumpang bis maupun bagi para pemudik. Dan dapat kami sampaikan juga untuk saat ini bisa Anda lihat juga di sini disediakan service care bagi para pemudik yang ingin mengecek kendaraannya secara rutin. Di sini bisa dilaksanakan terkait dengan service dan juga pengecekan secara gratis. Dan tak hanya itu, untuk mengakses ke dalam posko ini disediakan juga beberapa protokol kesehatan, seperti disediakan untuk wastafel, kemudian juga di sini disediakan cek suhu, kemudian barulah Anda bisa menikmati beberapa fasilitas yang ada seperti minuman, hidangan makanan ringan, dan juga beberapa fasilitas lain seperti meja, kursi, dan juga ada fasilitas konsol game yang bisa Anda mainkan baik bersama dengan keluarga maupun dengan kerabat. Tak hanya itu, bagi Anda yang seharian sudah merasa lelah akibat menyetir seharian, Anda bisa juga menikmati sensasi pijatan dari kursi pijat yang disediakan di posko ini. Dan tak hanya itu, untuk saat ini juga di posko ini disediakan wifi secara gratis. Dan meskipun pemerintah kembali mengizinkan untuk melakukan aktivitas mudik di tahun 2022, namun tetap saja penerapan protokol kesehatan tetap harus diberlakukan, seperti selalu diwajibkan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga tentunya rajin cuci tangan menggunakan hand sanitizer maupun air mengalir demi pencegahan virus COVID-19 di arus mudik Lebaran 2022. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio Davi. Baik, terima kasih Nata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Pemudik di Pelabuhan Padangbayi, Karangasem, Bali mengantri berjam-jam menyeberang ke Lombok. Kami segera kembali usai jeda, tetaplah di iNews Sore.